Oke, gue tahu lu semua pada ngedumel masalah terbatasnya laptop-laptop terbaru, terutama seri AMD yang 4000 series kemarin. Ditambah lagi juga yang seri rendahnya itu juga harganya mulai naik jauh. Jadi ya gue paham banget, terutama buat kalian yang selalu nanya gue di IG, itu banyak banget yang ngomongin kapan gue harus beli laptopnya. Dan gue udah selalu jawab kalau mendingan nunggu buat kalian yang emang masih bisa ada spare waktu sekitar sampai bulan Maret atau Februari akhir, karena akhirnya ketemu juga untuk AMD Ryzen 5000 seriesnya. Nah, di sini gue udah megang satu yang kemungkinan besar akan dijual itu yang tadi gue bilang Februari akhir atau awal Maret atau pertengahan Maret. Nah, di sini ada ROG G533. Nah, ini adalah versi high end-nya. Nah, yang dulu semua pada ngomong itu adalah seri 4000 series itu nggak ada yang high end untuk GPU-nya. Sekarang para vendor udah bikin untuk seri high end seperti 3080 udah disematkan di Ryzen 5000 series seperti yang gue pegang sekarang. Ini cukup berat ya bobotnya, dan ukurannya juga benar-benar hefty banget. Nah, seperti kalau kalian lihat juga, tapi ini kalian harus ingat juga ini adalah engineering sample yang gue pegang, dan karena ini kemungkinan besar di hand carry, jadi kalau ada lecet dan segala macam itu bukan dari TLM tapi memang dari sananya ada lecet dan segala macam. Tapi salah satu yang paling kita bisa lihat, ini ada kamera dia. Oh, nggak ada ya, Pit ya? Gue mikir ada kamera di atas. Jadi apa namanya? Jadi nanti paling di close up sama si David. Jadi untuk bagian bawahnya kalian udah bisa ngeliat kalau ada udara untuk napas, lubang exhaust atau intake yang cukup banyak di bawah ya, nggak kayak seri kemarin yang sebelumnya. Terus untuk exhaust ada di sini juga. Nah, jadi sayangnya di sini gua nggak bisa ngasih kepada kalian angka atau detail kemampuan prosesornya seperti apa, performa gamenya seperti apa, karena ya balik lagi ini cuma preview doang karena barangnya masih engineering sample. Nah, yang ditakutkan adalah kalau nanti performanya itu bisa lebih tinggi atau ya semoga lebih tinggi bukan lebih rendah. Itu bisa beda dari yang kita terima. Tapi harusnya sih performanya sejauh ini yang gue pegang dari produknya ROG itu nggak ada yang terlalu jauh perbedaannya dari engineering sample. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, jadi mayoritas RGB-nya nambah. Jadi untuk bagian atasnya udah semi transparent juga. Jadi kalian bisa melihat sedikit transparent, terus keystone-nya juga tetap masih ada. Nah, untuk masalah RGB-nya, jadi yang tadinya sebelumnya ada di bagian bawah, sekarang ada di bawah monitornya juga atau di bawah display-nya. Nah, di sini untuk spesifikasinya kita udah dapat display yang 165 Hz yang menurut gua udah sangat-sangat udah above the average untuk orang bisa membandingkan, terutama dari 194 ke 165 Hz. Itu harusnya nggak terlalu banyak yang bisa ngebedain, kecuali kalian benar-benar emang udah biasa untuk main game FPS juga. Untuk prosesornya, nah di sini prosesornya gue bisa kasih tahu kepada kalian, di sini udah menggunakan 5900HX yang kalian tentunya bisa overclock juga. Terus untuk RAM di sini dapat 32 GB. Terus untuk GPU-nya tentunya adalah RTX 3080. Jadi untuk segala keperluan kalian, mau editing, mau gaming, terutama ya paling buat gaming ya. Karena kalau kalian membeli ini, ya pastinya tujuan utama kalian adalah membeli suatu laptop yang portable banget untuk kalian bawa dan bisa memainkan game-game AAA dan high-end games juga. Nah, untuk resolusinya juga untungnya mereka udah naikkan. Resolusinya sekarang jadi 2560 kali 1440, yang sebelumnya semua itu selalu mengejar resolusi 1080 tapi harusnya ditinggikan. Nah, ini buat gue pribadi ukuran segini udah benar-benar nyaman banget di 1440. Dari dulu gue selalu bilang 4K nggak ada gunanya karena buat mayoritas orang nggak maksimal juga akan menggunakan 4K di ukuran sekecil ini. Bahkan di 27 inci pun untuk monitor 4K menurut gue paling masih mendingan 1440. Kalau di 32 inci mungkin 4K udah mulai berguna banget. Nah, jadi di sini gue akan kasih lihat kepada kalian performanya di 2560 atau 1440. Itu terus gue menggunakan DaVinci Resolve dan menggunakan LUT dan menggunakan B-RAW juga, footage dari Blackmagic kita, BMPCC 4K, sama di Premiere Pro juga. Apakah nanti ada stuttering atau enggak segala macam, karena ya kalau kalian mau beli ini suatu laptop yang gue perkirakan harganya nggak mungkin di 30 jutaan, mungkin udah mendekati 40 atau di atas 40 tergantung sama SKU yang kalian beli. Itu akan benar-benar worth it banget untuk kalian kerja dan bisa menggunakannya untuk editing dan bahkan rendering juga. Dan kalau rendering sayangnya gue nggak ada modelnya untuk 3D Max, gue ada untuk V-Ray-nya, cuman akan memakan waktu yang terlalu lama untuk di render. Itu sebenarnya rumah renovasi gue, tapi gue nggak akan bisa memberikan kepada kalian, juga gue nggak bisa memberikan kalian timingnya juga waktu untuk render, karena balik lagi itu adalah angka yang bisa kalian pegang. Nanti kalau hasilnya nggak sesuai atau hasil lebih kenceng ya itu gue masih dilarang oleh ROG.
Nah untuk power breaknya untuk performa yang seperti ini yang 5900 HX, ini kalian power breaknya sebesar ini yang menurut gue sangat-sangat, bahkan gue rasa ini hampir setengahnya si laptop itu sendiri, jadi emang cukup besar, terutama kalau disebelahin sama laptopnya. Tapi untuk mendapatkan performa paling tinggi ya kalian harus tetap mencolok si power breaknya ini. Dan yang perubahan gue paling bisa bilang dan gue paling suka itu adalah masalah keyboardnya. Jadi keyboardnya, gue nggak tahu ya nanti, kayaknya kita harus record pakai mic terpisah. Tapi untuk suaranya itu bener-bener nggak tau, buat gue enjoyable banget dan buat ngetik itu nyaman banget. Dan gue nggak tahu sekarang kalian bisa ngedengerin atau enggak suaranya. Tapi ini menurut gue adalah keyboard terbaiknya dari ROG dan perbaikan yang paling terasa buat gue dan untuk orang awam yang nyari misalnya laptop dengan penuh RGB. Cuman yang gue sayangin, gue pengennya kalau bisa mendingan RGB-nya ngelilingin semuanya. Jadi itu doang. Nah sekarang gue mau ngeliatin kepada kalian performanya untuk gaming seperti apa di 1440. Oke, jadi ini yang ketiga kalinya ya, karena banyak yang harus di-cut. Jadi intinya di sini udah kebuka Cyberpunk 2077 yang menurut gue masih salah satu game yang paling berat untuk di benchmark di saat ini. Karena ya gue nggak bisa ngasih kepada kalian detail untuk FPS-nya. Jadi di sini gue nggak tongolin daripada gue kena tegur oleh ROG, oleh AMD, oleh Nvidia juga mungkin. Jadi nggak mungkin gue kasih lihat itu kepada kalian performanya seperti apa. Tapi di sini ada kamera juga di belakang gue. Harusnya kalian bisa lihat kalau game itu smooth banget. Nah kalau kalian lihat ini tajam banget dan smooth banget gameplaynya. Ini gue menggunakan di resolusi 1440, semuanya itu di ultra. Gue menggunakan ray tracing untuk reflections. Terus juga shadow saya tapi mati. Tapi dia DLSS-nya hidup. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau performance-nya benar-benar smooth banget. Gue bisa bilang ini di sekitar 50 sampai 60-an seperti yang gue ekspektasikan di Cyberpunk gue yang sebelumnya. Kenapa shadows gue matiin? Alasannya sebenarnya gampang karena menurut gue salah satu yang nggak terlalu worth it karena reflections sama lighting-nya ini menurut gue jauh lebih penting di Cyberpunk. Seperti ini kendaraan cahaya yang turun sampai ke bawah sini terus mentok kemana-mana, nyebar kemana-mana, dan bounce-nya juga untuk global illumination-nya seperti di sini kalian bisa lihat juga di gedungnya, bangunannya itu menurut gue jauh lebih penting. Jadi kalau kalian mau tahu lebih detail untuk masalah implementasi ray tracing di game ini harusnya gue udah ada kontennya sebelumnya. Nah tapi intinya yang menurut gue sangat-sangat penting di laptop ini adalah dari suaranya di luar performance-nya seperti ini ya, karena ini gue dapetin seperti di benchmark waktu itu gue pernah sempat ngetes dengan 3080 PC, terus gue menggunakan 3700X. Ini performance-nya jauh lebih smooth di sini daripada PC gue yang sebelumnya gue pakai untuk main waktu itu pakai 3700. Jadi di laptop ini udah ngalahin performa desktop yang sebelumnya gue main untuk game ini gue review. Jadi ini adalah salah satu hal yang menarik banget menurut gua karena untuk suatu laptop yang performance-nya jauh di atas konsol juga dan kalian masih bisa nyolokin ke TV juga dan kalian masih bisa tenteng bawa kemana-mana, bisa masuk tasnya kalian ya, kecuali masalah tadi ya power brick-nya emang besar banget. Itu menurut gua sangat-sangat menarik. Jadi gua sangat pengen punya laptop seperti ini, cuman harganya pasti ya nggak mungkin di bawah 40 juta ya kayaknya ya. Kalau di bawah 40 juta gua sangat-sangat shock sih. Kalau laptop seperti ini harganya bisa mendapatkan nggak nyampe $3.500 gitu misalnya. Tapi ya harusnya ekspektasi gue adalah kalau kalian mau mengincar game performance gaming yang paling tinggi, terus kalian masih bisa colok ke monitor segala macam dan ditambah lagi semua I/O port itu ada di belakang dan kalian bisa colok ke TV kalian atau ke receiver kalian untuk mendapatkan gaming performance tertinggi. Ya menurut gue kalian kan bisa dapatkan gitu di suatu gaming yang bisa sekarang udah bisa dibilang konsol juga sih karena ada Xbox Game Pass ya, kalian bisa mainin ini dan colok di mana aja dan semua game itu jadi satu. Terus kalau kalian misalnya mau liburan kalian masih bisa bawa ini dan kayak si Aldo gitu misalnya kalau bisa harus review game atau mau namatin suatu game dia harus pergi kemana masih tetap bisa bawa laptop seperti ini untuk nyelesain kerjaannya dia. Nah ngomongin masalah kerjaan, sebenarnya gue mau ngasih lihat kepada kalian juga performanya gimana pada saat kalian itu misalnya harus merender atau preview yang menurut gue di DaVinci Resolve. Di sini kita menggunakan B-Raw juga, akan gue kasih lihat kepada kalian sama kalau udah masang lat dan segala macam apakah akan berpengaruh atau enggak pada saat kalian itu playback videonya. Jadi kalau untuk masalah game, kalau misalnya Cyberpunk 2077 aja udah aman dengan kondisi yang setara atau bahkan lebih bagus daripada 3700X dengan 3080 yang Founders Edition, gue rasa itu udah nggak bisa diperdebatkan lagi.
Cuman masalah angkanya doang untuk pasti atau enggaknya kalian saya nggak bisa tahu, tapi gue bisa tahu. Cuman ya nanti pada saat full reviewnya gue akan berikan semuanya kepada kalian. Nah sekarang gue mau kasih lihat ke performanya kalau kalian itu menggunakannya sebagai productivity machine. Oke, jadi di sekarang nih udah di DaVinci Resolve, kalian bisa lihat ini gue udah apply LUT juga, terus ini pakai B-roll, terus 4 ini 442 ya beda footage yang waktu itu. Iya. 442. Ini pakai 442 juga. Jadi harusnya ekspektasi gue ya harusnya nggak ada hiccup sama sekali ya. Ini gue play. Nah sebenarnya ini udah lancar, jadi harusnya buat kalian yang bakalan ngedit menggunakan apa ya, bisa dibilang yang raw kali ya, video raw kan? Video raw. Sebutannya kan? Iya. Jadi kalau kalian pakai raw, harusnya udah nggak ada masalah walaupun udah menggunakan LUT juga. Jadi harusnya produktivitas kalian jauh lebih meningkat. Dan gue rasa untuk laptop seperti ini, kalau kalian udah menggunakan kamera yang bisa dibilang ya cukup mahal lah kamera. Terus kalau kalian misalnya taruh juga di 4 video yang sama-sama 422 di resolusi 4K, ditaruh di 4 juga, kalian juga bisa lihat kalau semuanya masih berjalan dengan sangat-sangat lancar. Ini sebenarnya internal benchmark buat kita sih, buat anak-anak juga nanti kalau misalnya buat kita bikin konten atau buat editing suatu video. Jadi kita menggunakannya seperti benchmark yang kita gunakan sekarang. Jadi kalau semuanya berjalan dengan lancar, itu harusnya nggak ada masalah sama sekali. Terus kalau kita misalnya menggunakan title samples dan segala macam, ini masih berjalan tanpa ada keluhan sama sekali. Dan menurut gua di laptop ini semuanya berjalan dengan sangat baik. Dan ini menggunakan DaVinci Resolve karena memang kita menggunakan kameranya itu ya Blackmagic. Nah kalau untuk di Premiere ini sekarang gua kasih lihat juga. Oke, sekarang kita di Premiere. Jadi ini sekarang kita ngasih lihat scrubbing dan segala macam, nested sequence, terus ada adjustment layer juga. Ini menggunakan masih file yang sama. Ini cuma dari B-roll. Setahu gue nih pakai plugin ya Bet ya, biar bisa membaca B-roll ya. Setahu gue Premiere Pro tuh, atau gue nggak pernah pakai yang 2020. Yang pakai 2020 kan si Winco. Tapi setahu gue yang 2000, gue pakai 2018 kalau nggak salah. Itu B-roll itu lo harus install plugin sendiri. Nah jadi gue nggak tahu di 2020 itu seperti apa. Jadi ini sekarang B-roll sequence-nya yang standarnya belum kena adjustment layer. Jadi kalau gue mau scrubbing ini masih cepat juga. Nggak terlalu banyak masalah. Nah kalau udah masuk ke nested sequence seperti ini yang dibagiin gue kayak tadi yang di Blackmagic maupun udah menggunakan adjustment layer, semua jalan dengan lancar. Jadi gue rasa buat kalian ngubah-ngubah dan segala macam nggak ada masalah atau nggak ada isu sama sekali. Dan gue mau coba juga mereka mulai nyendat itu di mana? Kalau gue coba di full, oh nggak ada masalah ternyata. Iya nggak ada masalah sama sekali. Gue nggak ngeliat ada masalah. Kalau di adjustment layer berat, ya nggak ada masalah juga. Jadi kalau kalian mau ngeliatnya di full juga, ya nggak ada masalah di laptop ini. Jadi kalau masalah harga emang harganya jauh banget ya untuk yang kita bisa dapatkan. Tapi mayoritas orang juga kalau misalnya ngebangun ya PC, ya nggak bisa dibandingin sih. Maksudnya kalau kita bandingin sama PC, ya tentu performance PC bisa harganya lebih murah. Tapi kan masalah mobility-nya berbeda jauh. Selama kalian punggungnya kuat untuk membawa si batu bata tadi. Jadi kalau kalian mau ngedit, mau main game, mau apapun itu juga pekerjaan kalian untuk produktivitas seperti apapun juga, ya ternyata nggak ada masalah di laptop ini. Dan masalahnya juga untuk masalah fan ya, tadi kayak main di Cyberpunk itu gue nggak terlalu berisik sih sebenarnya, karena di sini cuma nggak ada suara apa-apa. Kalian bisa dengar juga paling suara fan itu jalan sedikit, dan itu sebenarnya nggak terlalu bising kayak atau sebelumnya misalnya menggunakan 2080 gitu misalnya yang suaranya udah mulai kayak jet. Dan di sini juga kita cuma 24 suhunya, ambient temp-nya yang menurut gue sangat-sangat masuk akal. Kalau kalian di rumah kalian misalnya di suatu ruangan yang menggunakan AC di 25 atau di 24, kalau kalian menggunakan AC-nya juga dengan benar ya, PK-nya sesuai dan segala macam, harusnya 24 itu adalah suhu yang sangat-sangat ideal. Jadi menurut gue itu doang yang bisa gue kasih kepada kalian untuk first impression atau sneak peek dari performance laptop yang kita akan bisa dapatkan di sekitar sebulan atau 2 bulan ke depan, dan udah seperti apa performa yang kalian bisa ekspektasikan dari gabungan ya performance tertinggi untuk GPU dari Nvidia, prosesor tertinggi dari AMD, dan engineering dari ROG yang terbaru. Jadi ini doang yang bisa gue kasih lihat kepada kalian, dan gue harap sih entah bulan depan atau bulan Maret gue udah bisa megang yang beneran untuk produk retailnya dan kasih kepada kalian untuk masalah benchmarknya yang lebih jelas, masalah suhu, masalah battery life-nya, terus juga masalah FPS di beberapa game. Jadi itu aja, and see you guys.